bedanya hapus buku dan hapus tagih itu secara pembukuan itu hapus buku itu ada di rekening administratif, hapus tagih sudah nggak ada, wis hilang. Makanya dari itu kredit yang sudah hapus tagih boleh menjadi pengurang fiskal karena bank sudah tidak mengakui itu asetnya bank, wis hilang gitu aja. Kalau hapus buku ada di rekening administratif, masih ada kemungkinan BPR itu mengambil, menagih gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, setelah itu, secara filosofi juga hapus tagih itu BPR sudah intinya sudah nggak punya hak sama sekali. Kalau hapus buku masih punya harapan, bukan harapan palsu tapi harapan tapi saya mau lah gitu, masih bisa. Tapi kalau hapus tagih ya udah boleh, udah nggak bisa nagih lagi. Kira-kira begitu poin utamanya sih Pak Koto, secara konsep. Tapi secara teknis ya dari pembukuan dari ini panjang. Tapi secara filosofinya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana caranya? Jadi awal mula PPAP itu kan dari kredit nih. Ketika kredit diberikan, ada beberapa cara. Pertama, proses penyelesaian kredit, bukan AIDA ya. Nah, ketika proses penyelesaian kredit ini berdampak pada naiknya NPL, ya. Ketika NPL naik, menimbulkan resiko baru. Ada cara lain, tapi kita mendorong untuk tidak melakukan itu, yaitu agunan yang diambil alih. Memang itu nyelamatin NPL, agunannya terporden, PPAP sudah terbentuk 100% lebih enak. Tapi jangka waktunya cuma 1 tahun loh. Setelah itu akan mengurangi modal inti. Nah, intinya gini, pada saat proses sebelum hapus buku, banyak cara yang bisa dilakukan oleh BPR untuk menyelamatkan aset tersebut. Ingat, aset, intinya di aset. Ketika BPR masih mengakui itu sebagai aset, ya pajak tidak bisa mengakui itu sebagai beban. Secara akuntansi PH BPR asa karetat non sewu sami. Secara akuntansi, secara filosofi ya berat gitu. Menggarisbawahinya itu, nah kuncinya adalah di ya kembali lagi non sewu agunan. Di Bapak, monggo saya tak kasih mic dulu Pak. Sebenarnya kalau kami melihat menyimak dari depan itu pertentangannya pada hapus buku hapus tagih Bapak. Kalau hapus buku itu kan yang memperbolehkan di aturan PBI-nya Bapak. Iya Pak. Di aturan pajaknya tidak boleh. Nah, padahal kita itu menggunakan PPAP itu saat hapus buku Bapak. Iya Pak. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang sampai sekarang mungkin selalu jadi polemik di situ. Mohon maaf. Barangkali bisa dijembatani supaya tidak ada lagi istilah yang dikecualikan atau tidak dikenal di pajak, tapi dikenal dan diatur di tempat kita. Nah, ini yang menjadi masalah. Terima kasih ya Pak. Iya, matur nuwun Bapak saking budi sewu. Hah? Oh, Sukadana. Ya, kita belum ketemu. Nah, gini. Seketoknya wes dik lali tapi aku. Nah, gini. Hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku itu walaupun hapus buku kan syaratnya harus macet, sudah membentuk 100% PPAP, ya. Artinya apa? Segala resiko sudah dibayarkan terlebih dahulu. Tapi apakah BPR melepas aset itu? Poinnya adalah itu. DPR masih mengakui aset itu di rekening administratif.
termasuk agunan yang dikuasainya. Berarti apa? Ada kemungkinan di mana itu akan terekstrak lagi, terbayar. Itu yang nggak bisa diakui oleh bapak-bapak pajak. Konsepnya, gampangannya gini, ketika bapak mengakui 100% resiko, terus bapak menerima pembayaran, itu juga belum tidak menjadi pendapatan yang istilahnya gini. Bapak hanya memperoleh resiko kembali, makanya itu tidak dihitungkan dalam pajak kecuali pendapatannya tadi. Gitu nggih Pak nggih? Nah, hapus tagih baru keluar dari rekening administratif, ada di pengadilan, diumumkan nasabah sudah legowo, BPR sudah legowo, sudah tidak punya apa-apa lagi, baru sudah diakui. Makanya satu lagi, kuncinya adalah agunan. Karena apa? Salah satu cara adalah agunan yang diambil alih. Jadi, agunan yang diambil alih itu boleh PPAP. Karena pada saat agunan yang diambil alih, kreditnya hilang, keluar, sudah menjadi 100%, sudah menjadi milik bank agunannya. Kira-kira begitu Bapak. Nah, cuman AIDA ini jangan menjadi acuan paling gampang. AIDA Pak? Ya jangan. Kenapa? Kalau setahun belum laku, itu akan menjadi bumerang bagi Bapak Ibu. Kayak kalau katanya Pak Bambang itu minum ponstan Pak ya, ngilangi sakit tapi tidak menghilangkan. Iya, iya. Bapak udah pernah ya? Bapak sering ya? Kira-kira gitu. Oke. Poinnya adalah agunan. Makanya tadi saya sempat mikir PPAP itu perkara pajak agunan pilihannya. Oke, kita topiknya udah. Terakhir adalah berkaitan dengan rahasia bank ya. Tadi ini nggak gitu hot topic, intinya lebih ke ini ya, ketentuan. Jadi terkait dengan tabungan dan deposito di atas 7,5 juta, ketentuan OJK dan bank itu sudah mengakomodir melalui single chip. Benar tadi. Sudah akan gampang tertrace, tapi kuncinya adalah di BPR itu sendiri. Mau nggak metani satu per satu. Kita juga bantu setiap kali pemeriksaan pasti ada double ganda gitulah. Itu salah satu bentuk kita membantu. Pada intinya kita sudah sinergi lah dengan hal seperti itu. Jadi nggak begitu masalah bagi kami. APU PPT itu menjadi concern utama OJK dan DPR. Pasti temuan pasti ada gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, sekarang rahasia bank. Intinya saja deh, rahasia bank itu jadi gini. Bank itu salah satu tempat untuk naruh duit yang nggak jelas, korupsi, terorisme, narkotik, kejahatan-kejahatan yang lain lah. Falsafahnya, filosofinya adalah bank itu nggak boleh kita BI itu punya ketentuan kerahasiaan bank ya, yang dimana bilang kalau udah data nasabah udah nggak boleh diapa-apain. Ada ketentuan pajak boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Gitu. Oh iya sih. Saya cari ini lagu apa yang abot digawe ngopi ya. Gue juga lah.
Aku lupa. Nah ini dia. Pengecualian rahasia bank adalah ini. Aduh, gitu. Untuk kepentingan pengawasan pemeriksaan BI. Wow, sangat toh. OJK bisa loh. Pak, pokoknya minta tolong nama ini, nomor rekening ini, cabang ini, kita mau ekstrak data rekeningnya selama 2 tahun. Sakit, non-sewu. Terus pemberasaan apa ini? TPPU. Pencegahan pemberasaan TPPU. Pencucian uang ya. Nah itu juga bisa. Terorisme bisa, tipikor, KPK, KPK bisa, itu lembaga sangar, rasa tidak omongan. Narkotika, BNN bisa, polisi yang bisa. Nah, caranya gimana? Jadi kalau BPR saya misalnya pengawas nih, duduk, Pak, saya mau minta datanya nasabah ini nih. Bukan dalam rangka pemeriksaan umum ya, tiba-tiba datang gitu minta gitu. Kosek mas, harus ada syaratnya. Mungkin Pak Anto, mohon maaf, kami mohon bisa lebih ke arah kerahasiaan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Dulunya Perpu, yaitu mengenai akses Dirjen Pajak. Dirjen Pajak yang bisa mengakses ke keuangan perbankan. Wah, itu mungkin di situ. Saya belum baca. Mungkin bisa itu. Maksud kami yang itu. Lawang disposisinya baru kemarin. Iya. Pak Bambang yang ngapun ini. Ya, itu. Dia tuh daripada sok tahu tuh. Ini tapi yang pasti. Bapak-bapak sudah cukup memiliki jam terbang yang cukup banyak, cukup baik. Intinya saya cuma menguyai garam. Jadi kita sebenarnya sharing aja. Berkaitan dengan Perpu 7. Nguyai segoro salah ya bos. Wis banter cetak salah. Pada intinya di 2017 kan saya Bapak saya belum membaca.